Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Reval Albian, Fakultas FPIK, Prodi PAI, Universitas Garut. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah kedudukan hadis. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa ma attakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fangtahu." Artinya, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Jadi intinya, kedudukan hadis dalam Islam sangat fundamental. Maka menjaga keasliannya adalah kebutuhan agama. Sekarang kita masuk ke tahap-tahap sejarahnya. Yang pertama, masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari 11 sampai 1 Hijriah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis disampaikan langsung kepada sahabat. Bentuknya bisa berupa sabda, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Pada periode ini, sahabat lebih banyak menghafal daripada menulis. Penulisan hadis belum dibukukan secara resmi. Ada kekhawatiran tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Karena itu, Nabi pernah bersabda, "Janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Namun, dalam perkembangan berikutnya, Nabi juga memperbolehkan penulisan hadis dalam kondisi tertentu. Jadi, fase ini adalah fase periwayatan langsung dan penjagaan melalui hafalan. Yang kedua, ada masa Khulafaur Ar-Rasyidin, 11 sampai 40 Hijriah. Setelah Nabi wafat, tanggung jawab menjaga hadis berada di tangan para sahabat seperti Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, periwayatan hadis sangat hati-hati. Umar bin Khattab bahkan meminta saksi jika seseorang meriwayatkan hadis. Mengapa demikian? Karena para sahabat takut terjadi kesalahan yang bisa berdampak pada hukum Islam. Maka periode ini disebut periode verifikasi ketat secara lisan. Yang ketiga, masa tabi'in dan awal kodifikasi pada 40 sampai 100 Hijriah. Ketika generasi sahabat mulai wafat, muncul persoalan baru, yaitu perpecahan konflik dan munculnya hadis palsu. Disinilah lahir kesadaran untuk meneliti sanad. Seorang tabi'in, Ibnu Sirin, mengatakan, "Sebutkan kepada kami perawa-perawimu." Artinya, sejak saat itu, sanad menjadi sangat penting. Kemudian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis secara resmi. Dan tugas ini dijalankan oleh ulama seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini adalah awal kodifikasi sistematis. Yang keempat, pada masa keemasan kodifikasi abad kedua sampai 3 Hijriah. Pada periode ini, ilmu hadis mencapai puncaknya. Ulama besar seperti Imam Bukhari menyusun Sahih Bukhari, Imam Muslim menyusun Sahih Muslim. Mereka meneliti ribuan hadis, memeriksa setiap perawi, apakah jujur, kuat hafalannya, dan bersambungkah sanadnya. Di masa ini lahirlah ilmu jarh wa ta'dil, mustalah hadis, kritik sanad dan matan. Ini menunjukkan bahwa ilmu hadis berkembang dengan metode ilmiah yang sangat ketat. Yang kelima, masa pengembangan dan syarah, abad keempat Hijriah sampai sekarang. Setelah kitab-kitab besar tersusun, para ulama berfokus pada mensyarah, menjelaskan hadis, menyusun kaidah ilmu hadis, melakukan penelitian ulang, dan digitalisasi manuskrip. Ilmu hadis menjadi disiplin akademik yang terus berkembang hingga sekarang. Kesimpulannya, hadis pada awalnya dijaga melalui hafalan, kemudian diverifikasi secara ketat oleh sahabat, lalu diteliti melalui sistem sanad pada masa tabi'in. Dibukukan secara ilmiah pada abad ke-2 sampai ke-3 Hijriah, dikembangkan dan dijelaskan hingga di era modern hingga saat ini. Ini membuktikan bahwa hadis tidak berkembang secara sembarangan.
tetapi melalui proses ilmiah yang sangat panjang dan serius. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.